warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani. Perkenalkan, nama saya Isti Faiyatul Awaliyah. Di sini saya akan membawakan podcast mengenai tokoh ekonomi Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Nama asli dari Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abdul al-Halim bin al-Imam Bajduddin Abil Barokat Abdullah al-Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Hudar bin Ali bin Taimiyah al-Harani al-Hanbali. Beliau lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ibnu Taimiyah disebut juga sebagai pembaharu dengan pemahaman dekontaminasi pelajaran Islam sehingga tidak berbaur dengan hal-hal yang berbau dosa. Di antara komponen-komponen pengembangan perubahan adalah yang pertama, melakukan perubahan terhadap praktik-praktik yang tidak Islami. Kedua, kembali ke kebutuhan esensial dan jiwa yang ketat murni, bukan bersaing untuk pelajaran non-kunci dan tambahan. Ketiga, mewakili manfaat dari seluruh penduduk melalui campur tangan pemerintah dalam mengambil bagian dalam menjaga mereka dari perspektif licik dan berpikiran sempit. Ada beberapa pemikiran ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah sangat menyukai komponen nilai. Selanjutnya, ia tegas setuju jika otoritas publik tidak ikut campur dalam biaya selama sistem pasar terjadi. Ada beberapa faktor yang direkomendasikan oleh Ibnu Taimiyah yang mempengaruhi perubahan permintaan, seperti biaya suatu barang berubah tergantung pada banyaknya orang yang memintanya. Biaya produk juga dipengaruhi oleh ukuran kebutuhan barang, dagangan, dan tingkat ukuran. Selanjutnya, perubahan harga barang juga bergantung pada siapa yang melakukan perdagangan barang, dan lain sebagainya. Pemikiran yang kedua yaitu mengenai mekanisme harga. Yang pertama, konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah. Gagasan nilai wajar menurut beliau secara spesifik penghargaan nilai di mana individu menjual produk mereka dan sebagian besar diakui sebanding dengan barang dagangan yang dijual atau produk serupa lainnya di tempat dan waktu tertentu. Yang kedua terkait dengan regulasi harga. Ibnu Taimiyah mengenal dua macam nilai, yaitu pertama, pedoman nilai yang tidak wajar termasuk rencana permintaan yang memasukkan bentuk yang buruk, dan selanjutnya pedoman nilai yang adil dan wajar. Yang ketiga adalah terkait hak milik. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada 3 jenis hak milik. Yang pertama adalah hak milik individu, hak milik sosial atau kolektif, dan hak milik negara. Pemikiran dari Ibnu Taimiyah yang ketiga adalah peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi, seperti menghilangkan kemiskinan. Kedua, regulasi harga. Ketiga, kebijakan moneter. Dan keempat adalah perencanaan ekonomi. Oke, terkait dengan pemikiran ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah sudah saya jelaskan sedikit. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.